Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yun maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk ibadah. Oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, mari sisa-sisa umur kita ini, mari sisa-sisa usia kesempatan kita ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur totalitas dohir batin kita. Maka insya Allah kalau kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang ahli syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa insya Allah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehat fisik psikis kita, sejahtera dohir batin kita, bahagia selamat dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Tentunya juga hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita gunakan kesempatan kita kali ini dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah saat ini bertepatan dengan Jumat manis. Kami doakan moga-moga seluruh jamaah hidupnya manis, hidupnya nyaman, hidupnya enak. Tentunya juga nanti kalau kita di alam kubur kita masing-masing juga dalam kondisi manis, amin ya rabbal alamin. Tentunya juga seluruh jamaah masjid yang hadir saat ini, moga-moga nanti jika suatu saat meninggal dunia diberikan kondisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kondisi yang manis, yaitu kondisi yang husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kitab Sanabilul Khair karya Syekh Abdul Aziz Ad-Dhabi'i, beliau menguraikan secara utuh panjang terkait mengapa hati kita ini membatu, hati kita ini kenapa kok keras. Memang banyak beberapa poin yang beliau sampaikan, tapi karena saat ini adalah khutbah Jumat, kami ambil 3 poin saja, yang tentunya 3 poin ini menurut kami sangat penting untuk kita ketahui bersama. Hadirin jamaah rahimakumullah, beliau mengutip dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Beliau menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras. Kalau kemudian Al-Qur'an menyampaikan hatimu, menurut Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menyampaikan kalau seolah-olah Al-Quran menyampaikan hatimu, berarti hatimu yang siapa yang baca itu. Kalau kemudian
saya yang baca, maka ini adalah kritikan, sekaligus mungkin tamparan, sekaligus mungkin juga evaluasi, masukan bahwa saya ini harus jadi orang yang jangan keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalaupun Al-Quran ini diturunkan di gunung, maka dalam surat Al-Hasr Allah SWT juga menyampaikan ayat 21, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah, meledak. Gunung itu akan meledak disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa yang jadi masalah? Kita sudah berkali-kali membaca ayat Al-Quran, ribuan ayat, tapi ternyata kok kita tidak meledak hati kita, tidak ada revolusi dalam hidup kita, karena hati kita keras, hati kita membatu. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, beliau menyampaikan satu di antaranya kenapa orang itu hatinya mengeras. Pertama adalah banyaknya berbicara. Banyaknya berbicara. Kalau orang Jawa mohon maaf menyampaikan gedabrus, tidak ada intinya sama sekali, karena bicaranya tidak dimodali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita tidak banyak bicara, tapi mohon maaf kita bermain HP lama sekali, itu juga menjadikan hati kita keras. Mungkin tidak dosa, mungkin, tapi ketika yang kita sebar adalah berita-berita yang tidak ada manfaatnya, berita-berita yang mohon maaf, berita-berita yang hoax, maka ini juga sangat berbahaya. Dan itu tentunya kalau sampai melukai orang lain, itu nanti akan menjadi dosa. Maka kita patut mengacungi jempol jika kemudian pemerintah sikap memberikan sanksi yang tegas bagi orang-orang yang penyebar hoax. Saat ini memang dalam kondisi seperti ini sangat mudah dan rentan sekali yang namanya ulama didebatkan, dipertentangkan, dipermusuhkan dengan ulama. Mungkin ulama dengan pemerintah. Memang pemerintah tidak bisa berdiri tanpa ulama. Begitu juga ulama tidak bisa menyebarkan yang namanya syiar agama Islam tanpa adanya pemerintahan. Maka ini harus saling bersinergis, harus saling bekerjasama dalam rangka menciptakan suasana pemerintah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara, pemerintahan termasuk Surabaya ini adalah menjadi negara-negara pemerintahan yang insya Allah akan menjadi tenang, tentram jika itu semuanya saling bekerja sama dan saling mendoakan kebaikan. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka kurangi bermain HP. Kurangi bermain HP sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Masuk masjid ya demikian. Jangan kemudian bermain HP lagi. Jangan kita berbicara dengan manusia, ayo berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Zikir. Bagaimana? Membaca Al-Quran. Ayo berbicara dengan baginda Rasulullah SAW, perbanyak baca sholawat. Ini sangat penting hadirin jamaah rahimakumullah. Maka sulit kalau kita menasihati anak-anak kita di saat kita sebagai orang tua ternyata bermain HP-nya juga lebih gila daripada anak-anak kita, alias kuat berjam-jam. Kalau memang ada manfaatnya silakan. Jika tidak, sangatlah berbahaya. Min husnil Islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Orang Islam yang bagus adalah memanfaatkan sesuatu yang ada manfaatnya, yang tidak manfaatnya ditinggal. Yang kedua hadirin jamaah rahimakumullah, makan berlebihan. Ini juga menyebabkan hati kita keras. Makan kalau kita lapar itu adalah kebutuhan. Tapi jika kita dalam kondisi kenyang kok masih makan, itu nanti investasi penyakit pada hari atau masa yang akan datang. Jangan kemudian karena makanannya prasmanan kemudian digenjot, jangan.
Kita harus mengikuti baginda Rasulullah SAW kalau pengen sehat. Makan dalam kondisi lapar, kalau ketika belum, jangan sampai kenyang, atau kemudian dalam kondisi sudah mau kenyang, berhenti. Supaya apa? Menjadi kita sehat. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini sangat penting. Maka Imam Ghazali rahimahullah, beliau ketika melihat makanan itu tanya dalam dirinya, saya ini kalau makan mati apa hidup? Kalau kemudian saya tidak makan mati, maka saya makan. Kalau kemudian saya tanpa makan masih bisa hidup, maka saya tidak makan. Sehingga karangan-karangan beliau hebat-hebat. Di antaranya Ihya Ulumuddin yang luar biasa, dikaji oleh para ulama-ulama, dikaji di pondok pesantren, yang itu sangat sesuai dengan kondisi kapanpun. Karena apa? Beliau adalah menerapkan seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka kita khususnya sebagai bapak-bapak, kalau kemudian memang dalam kondisi kerja, silahkan kerja dengan sebaik-baiknya. Silahkan, ayo yang semangat, ayo yang bahagia. Kenapa? Di saat kita memberikan nafkah untuk keluarga kita, itu nanti keringat kita akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi keringat yang baunya harum di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat kita letih, di saat kita payah, itu nanti menghapuskan dosa-dosa kita. Maka bersyukur, bersenanglah karena hiburan dari baginda Rasulullah SAW bagi para bapak yang kerja. Namun hati-hati dengan rizki harta yang haram. Yang halal saja kita dilarang berlebihan, apalagi sampai yang kemudian masuk di ranah yang namanya haram. Ini yang menyebabkan hati kita keras. Yang terakhir, yang ketiga, hadirin jamaah rahimakumullah, introspeksi yang tidak dilakukan. Ini sangat penting hadirin jamaah rahimakumullah. Ternyata dalam hidup kita seringkali kita ini jarang mengevaluasi, jarang mengintrospeksi diri kita masing-masing. Seringkali mohon maaf melihat kesalahan orang lain, tapi jarang melihat kesalahan diri kita sendiri. Sehingga orang lain seolah-olah salah, yang benar adalah diri saya. Ini bahaya. Nanti akan muncul yang namanya kesombongan, dan kesombongan ini tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita introspeksi dalam segala keadaan. Mari kita bertanya di saat iktikaf di masjid yang mulia ini, ya Allah, apakah saya sudah pantas menjadi hamba-Mu ya Rabb? Yang saya ketika beribadah banyak tidak ikhlasnya, banyak tidak khusyuknya, banyak pamernya di hadapan manusia. Maka kita ayo kemudian bertanya dalam diri kita. Ketika kita zikir, sholawat, ayo tanya dalam diri kita, apakah saya pantas menjadi umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka para ulama-ulama dahulu ketika mau tidur itu beliau mengintrospeksi, mengevaluasi. Seharian penuh mulai tidur sampai tidur lagi, ini apa yang saya kerjakan? Apakah banyak membahagiakan orang lain, atau malah kemudian banyak membuat dendam kepada orang lain atau menyakiti orang lain? Malulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa ini. Ternyata kita banyak dendam kepada manusia, ternyata kita banyak menyakiti manusia. Maka ini diantaranya yang akan menyebabkan hati kita keras. Rumusnya adalah BMI, banyak makan, banyak berbicara, M-nya makan, dan I-nya ayo kita menjadi orang yang banyak sekali mengintrospeksi, mengevaluasi diri kita sendiri. Insya Allah kalau kita mau menerapkan 3 hal ini, walaupun masih banyak yang lainnya, kita akan menjadi orang-orang yang hati kita mudah untuk menerima nasihat, mudah untuk menerima teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala hal, dalam segala kondisi. Dan moga-moga kita berdoa bersama-sama, moga-moga Surabaya ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surabaya ini selalu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kenyamanan, keenaan, dan semua masyarakat
di Surabaya ini juga kemudian diberikan kesehatan fisik, psikis, sejahtera, zahir batin, bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Moga-moga diberikan oleh Allah SWT umur-umur yang barokah, rizki yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah rahmah barokah, anak-anak kita semuanya soleh dan soleha, dan moga-moga jika suatu saat kita meninggal dunia, moga-moga ditakdirkan dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, serta kita semuanya moga-moga ditakdirkan oleh Allah SWT masuk surganya Allah SWT bersama teman-teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, jamaah kita, dan moga-moga bersanding bersamaan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aqul qawli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha as-sal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da lamma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi sihatina wa barik lana fi usratina wa barik lana fi buyutana wa masjidana khususan Masjid Arafah kama barakta Masjidil Haram wa kama barakta Masjidil Aqsa wa kama barakta Masjidil Quba wa kama barakta Masjidin Nabawi ya dzal jalali wal ikram. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على نعمتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الحمد لله.